Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Prasetya dengan NIM 2300243 dengan mata kuliah Kepemimpinan Pendidikan. Di sini saya akan mempresentasikan tugas individu saya, yaitunya mengenai fungsi, peran, dan tugas-tugas kepemimpinan. Sebelumnya, sesuai arahan dari video yang diberikan, di sini Bapak membahas dulu mengenai karakteristik dari kepemimpinan. Karakteristik dari kepemimpinan yaitu pertama saya ambil dari Stephen R. Covey dalam bukunya Principal Center Leadership, mengidentifikasi beberapa karakteristik yang dimiliki oleh pemimpin yang sukses. Berikut adalah beberapa karakteristik tersebut. Yang pertama, yaitunya terus-menerus belajar. Seorang pemimpin yang baik terus-menerus belajar. Dia membaca, mengikuti pelatihan, dan mendengarkan orang lain. Dia belajar melalui mendengar dan melihat. Dia juga memiliki perasaan yang ingin tahu dan selalu bertanya. Dan selanjutnya yaitu dia juga terus-menerus meningkatkan kompetensi dan kemampuannya untuk melaksanakan pekerjaan. Dia juga selalu berusaha mengembangkan keterampilan baru dari kemauan untuk belajar dan berkembang. Belajar dan berkembang adalah inisiatif sendiri dan dipenuhi sendiri tanpa menunggu bantuan orang lain. Menurut Stephen, yang kedua yaitu berorientasi pada pelayanan. Seorang pemimpin yang baik berorientasi pada pelayanan. Dia juga memandang hidup sebagai untuk menjalankan misi, bukan hanya suatu karir. Dia juga mempersiapkan sumber daya untuk melayani orang lain. Biasanya, setiap pagi apa yang ada dalam pikirannya adalah untuk melayani orang lain. Yang ketiga yaitu menyinar energi positif. Pemimpin yang berprinsip secara teratur melatih 4 dimensi kepribadian manusia, yaitunya fisik, mental, emosi, dan spiritual. Mereka selalu memperbarui diri secara teratur. Selanjutnya yaitu fungsi dan peran kepemimpinan. Fungsi dan peran kepemimpinan adalah elemen yang penting dalam suatu perusahaan. Berikut adalah beberapa fungsi dan peran kepemimpinan. Yang pertama yaitu fungsi instruktif. Seorang pemimpin berperan sebagai komunikator yang menentukan apa yaitunya isi perintah, bagaimana cara melakukan, bila mana waktu pelaksanaan, dan di mana tempat mengerjakan. Agar keputusan dapat diwujudkan secara efektif. Yang kedua yaitu menyusun strategi yang tepat. Kepemimpinan yang baik membantu grup atau anggota tim dalam menyusun tujuan-tujuan apa saja yang akan menjadi prioritas penting dan menyusun langkah-langkah apa saja yang harus diambil agar mereka lebih mudah untuk meraih tujuan kepemimpinan yang diinginkan. Selanjutnya, fungsi dan peran kepemimpinan yang ketiga yaitu taktik fungsi kepemimpinan, yaitu hampir sama dengan fungsi kepemimpinan, yaitunya pengorganisasian yang teratur. Namun, fungsi kepemimpinan yang keenam ini lebih mengarah pada manajemen yang baik. Dalam manajemen, prinsip kepemimpinan harus mengarahkan dan mengendalikan para anggota tim ke arah yang benar. Yang ketujuh yaitu fungsi dan peran kepemimpinan adalah penyelesaian masalah.
Setiap kepemimpinan dalam organisasi atau sebuah perusahaan memang tidak akan pernah terlepas dari masalah. Masalah datang untuk dihadapi dan diselesaikan, bukan untuk dihindari. Nah, inilah salah satu fungsi kepemimpinan, yaitu menyelesaikan permasalahan dengan solusi yang cepat dan tepat. Fungsi selanjutnya yaitu sebagai pengambil keputusan yang tepat. Fungsi kepemimpinan yang keempat yang selanjutnya adalah membantu dalam pengambilan keputusan yang tepat. Seringkali keputusan yang diambil secara konsensus malah mengarahkan kita pada keputusan yang tidak optimal dan kurang bijak. Dalam hal ini, peran kepemimpinan benar-benar harus bekerja sangat baik, sehingga kepemimpinan berfungsi untuk bersikap adil antara otoritas dan akuntabilitas sebuah keputusan. Selanjutnya yaitu tugas-tugas seorang pemimpin. Tugas-tugas kepemimpinan adalah berbagai fungsi yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin dalam menjalankan tugasnya. Ada banyak sekali tugas-tugas yang harus dijalankan dalam sebuah kepemimpinan. Yaitunya yang pertama adalah menentukan arah organisasi. Pemimpin harus memberikan arahan ke mana organisasi akan dibawa. Arah organisasi biasanya diwujudkan dalam bentuk visi dan misi organisasi. Yang kedua, mengintegrasikan kegiatan. Pemimpin harus mengintegrasikan seluruh kegiatan yang akan dilakukan oleh organisasi yang dipimpinnya. Hal ini agar semua kegiatan tetap tertuju pada tujuan, yaitu tercapainya visi organisasi tersebut. Yang ketiga, tugas dari kepemimpinan yaitu mengintegrasikan anggota kelompok. Pemimpin harus mengintegrasikan anggota kelompok organisasi agar tidak terjadi pengkotak-kotaan anggota sehingga tujuan organisasi bisa dicapai secara efektif. Pemimpin juga harus mampu menjauhkan perilaku transaksional dan apalagi dirasakan oleh banyak orang yang telah memperdayakan mereka yang sedang dipimpinnya. Tugas pemimpin selanjutnya yaitu mendelegasikan tugas. Pemimpin harus mendelegasikan tugas, sebagian tugas dan wewenang kepada bawahannya. Pendelegasian wewenang diperlukan agar jalannya organisasi tidak mengalami kendala dan terhindar dari birokrasi yang rumit. Tugas kepemimpinan yang selanjutnya yaitu mengarahkan dan menggerakkan. Pemimpin harus mengarahkan dan menggerakkan orang-orang yang dipimpinnya. Pemimpin yang berharap berhasil menghidupkan dan sekaligus menggerakkan semua bawahannya, maka tidak boleh untuk mengedepankan kepentingan dirinya sendiri. Tugas kepemimpinan yang selanjutnya yaitu menjadi mediator. Pemimpin harus menjadi mediator antara keinginan organisasi dengan keinginan karyawannya. Pemimpin juga sangat perlu mengintegrasikan anggota kelompok organisasi agar tidak terjadi pengkotak-kotaan sehingga tujuan organisasi bisa dicapai secara efektif. Dan tugas terakhir kepemimpinan adalah yaitu meneruskan keterampilan baru, meningkatkan kompetensi dan kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan. Dan dia selalu mengembangkan keterampilan baru.
Jadi, anggota harus dimotivasi sesuai dengan apa yang telah dilakukannya dan diapresiasi agar anggota menjadi lebih giat dan termotivasi untuk melakukan banyak hal.